102,1 FM SDS Radio, teman terbaik kamu. Hai guys, balik lagi bareng aku Zahra yang akan menemani kalian sampai beberapa menit ke depan. Dan seperti biasa, kali ini aku mau nyeritain tentang kelas radio yang ada di hari Jumat kemarin. Nah, hari Jumat kemarin ini diskusinya dimulai dari kelompok 5 ya. Bukan dimulai dong, harusnya kayak diskusi ini udah sampai ke kelompok 5. Berarti 2 kelompok lagi yang akan maju dan habis itu diskusinya selesai. Nah, kelompok 5 ini ngebahas tentang marketing dan manajemen radio. Seru banget deh. Kita dikasih tahu tentang iklan, Padi juga ngejelasin, dan seperti episode sebelumnya, pasti di kelas radio itu sebelum kita mulai kelas, memulai diskusi, pasti ada 3 orang penyiar yang maju dan itu seru banget. Ngebahas workout, ngebahas musik, dan banyak banget deh yang dibahas. Nah, langsung aja kita ke poin pembahasan pertama, yaitu manajemen radio. Apa sih manajemen radio itu? Nah, manajemen radio sendiri terbagi menjadi 2, yaitu on air dan off air. Kalau on air itu adalah aktivitas siaran yang di dalam studio, sedangkan off air itu mencakup seluruh kegiatan yang terjadi di luar studio. Keberhasilan stasiun radio sendiri ditentukan oleh koordinasi antar divisinya, seperti divisi marketing yang menangani iklan, musik director yang mengelola lagu dan iklan audio, tim produksi yang menyusun acara dan berita, tim siaran yang bertugas menyampaikan program ke pendengar, serta tim monitoring yang memastikan semua berjalan sesuai jadwalnya. Selanjutnya ada job description dalam pemasaran radio. Dalam pemasaran radio, setiap peran memiliki tugas khusus. Strategi pemasaran dimulai dari riset audiens, penetapan target, hingga pelaksanaan kampanye terintegrasi. Iklan yang dibuat harus menarik dan sesuai dengan identitas brand. Tim pemasaran juga harus mengelola anggaran secara efisien dan mengevaluasi hasil kampanye melalui data statistik. Untuk itu dibutuhkan keahlian dalam analisis data, komunikasi, kreativitas, serta kemampuan manajerial dari kolaborasi tim. Selanjutnya ada tata cara marketing radio. Marketing radio nggak hanya soal menjual iklan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pendengar dan klien. Contohnya di Geronimo FM, mereka menggunakan pendekatan public relation untuk menjalin kemitraan, advertising melalui media sosial dan promosi siaran, dan direct marketing dengan cara langsung melayani klien secara online. Ketiga metode ini terbukti membantu menjaga eksistensi stasiun radio di tengah kompetisi yang ketat. Selanjutnya ada strategi marketing radio. Marketing radio mencakup berbagai elemen penting seperti branding, positioning, segmentasi pasar, dan bauran pemasaran. Strategi ini digunakan untuk membangun citra stasiun radio yang kuat di benak pendengar. Prosesnya tidak hanya menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga menjaga hubungan jangka panjang dengan audiens dan membantu loyalitas. Pelayanan yang baik dan proses yang efisien menjadi kunci keberhasilan dari marketing radio. Nah, poin selanjutnya ada iklan dan pemasaran radio. Iklan dan pemasaran radio ini menjadi poin terakhir yang disampaikan ketika diskusi kelompok 5 kemarin. Komunikasi pemasaran di radio yang erat dengan iklan, karena sebuah stasiun radio itu hidup dari iklan. 3 bentuk iklan utama di radio yaitu lead yang disampaikan langsung oleh penyiar. Lalu ada spot, yaitu iklan rekaman dengan suara dan musik. Dan ada sponsor program, yaitu klien membiayai program acara. Tujuan utama iklan ini adalah menarik perhatian, membujuk, dan mendorong pendengar untuk bertindak. Iklan yang kuat mampu meningkatkan pendapatan dan memperluas pengaruh stasiun radio. Nah, contoh dari iklan di radio ini kita ambil kemarin, Pak Adi nyontohinnya dari Dahlia FM 101,5 FM Bandung. Nah, kalau red card di 2024 dari Dahlia Radio ya teman-teman, ini ada loose spot yang prime time dari mulai jam 5 sampai jam 11 siang. Dan dari jam 16.00 sampai jam 20.00 itu 1.100.000. Nah, ini kisaran dari 1 sampai 60 detik dan 1.400.000 dari 60 sampai 90 detik. Selanjutnya ada loose spot yang regular time. Itu dari jam 11 sampai jam 16 dan dari jam 20 sampai jam 5 subuh.
Nah, ini kalau dari 1 detik sampai ke 60 detik itu harganya sekitar 1 juta. Sedangkan dari 60 sampai 90 detik itu harganya dari 1.100.000. Nah, selanjutnya ada iklan radio yang insert. Insert ini iklan radio yang lebih dari 2 menit. Biasanya insert ini digunakan buat promo lagu gitu. Jadi lagu-lagu yang gak mau kita denger, terpaksa mau gak mau akhirnya kita harus mendengarkan lagu tersebut di sebuah radio, ya karena si label lagunya, label musiknya atau penyanyinya itu menggunakan iklan insert ini untuk lagunya diputar di sebuah stasiun radio. Nah, kisarannya waktunya dari 3-4 menit itu dari 4 juta, 5 menit 4.500.000, dan mulai 10 menit itu udah di 8 juta. Selanjutnya ada time signal. Nah, time signal ini mulai dari 1 sampai 60 detiknya itu harganya 1.400.000. Sedangkan buat adlibs, yaitu iklan yang langsung disiarkan oleh penyiarnya bukan melalui lagu atau edit audio, itu mulai dari 1.300.000 untuk 60 detik. Nah, kalau misalnya kita mau iklan di radio tapi lewat media sosialnya aja nih, kayak posting Instagram, Facebook, atau Twitter, itu beda lagi harganya. Kalau Instagram itu 1 juta, Facebook 900, dan Twitter itu 750.000. Itu untuk 1 kali posting ya teman-teman. Nah, gak kerasa nih udah 5 menit ya aku nemenin kalian ceritain tentang kelas radio di hari Jumat kemarin. Nah, karena udah 5 menit, waktunya aku undur diri. Terima kasih udah dengerin cerita kelas radio di hari Jumat. Jangan kemana-mana, selalu dengerin 102,1 FM SDS Radio, teman terbaik kamu.